Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Apa kabar anak-anak kami? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat, tanpa kekurangan suatu apapun, dan tetap semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya, khususnya dalam belajar daring. Ya, pada saat ini Ibu akan menyampaikan materi lewat pelajaran kita atau mata pelajaran kita produk kreatif dan kewirausahaan. Dan sebelumnya Ibu mau tanya kepada kalian, masih ingatkah materi kita pada hari-hari yang lalu? Nah, Ibu akan sedikit mengingatkan kembali bahwa kita sudah belajar mengenai apa? Mengenai kustomisasi massal, ya. Nah, kustomisasi massal itu adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan teknologi manufaktur fleksibel untuk menyesuaikan output terhadap permintaan. Jadi bagaimana perusahaan juga memikirkan kualitas daripada produk. Kira-kira seperti itu. Nah, pada saat pagi hari ini Ibu akan menyampaikan materi mengenai konsep lini perakitan. Nah, kira-kira apa itu konsepnya? Kita lihat ya anak-anak kami sekalian. Konsep lini perakitan. Perakitan adalah suatu proses penyusunan dan penyatuan beberapa bagian komponen menjadi suatu alat atau mesin yang mempunyai fungsi tertentu. Pekerjaan perakitan dimulai bila objek sudah siap untuk dipasang dan berakhir bila objek tersebut telah bergabung secara sempurna. Perakitan juga dapat diartikan penggabungan antara bagian yang satu terhadap bagian yang lain. Nah, itulah namanya perakitan ya. Jadi, artinya ada beberapa bagian-bagian tertentu yang harus digabungkan sehingga memiliki manfaat, memiliki arti dan bisa digunakan. Itulah namanya konsep perakitan, ya. Kemudian prinsip daripada perakitan itu. Perakitan atau lazim dinamakan dengan assembly line adalah proses manufacturing di mana setiap bagian disusun berdasarkan urutan untuk menghasilkan produk jadi yang lebih cepat daripada metode manufacturing yang biasa. Dalam metode assembly line, pergerakan pekerja diminimalisir sedikit mungkin. Komponen-komponen yang akan dipasang biasanya diletakkan di atas conveyor dan berjalan sesuai urutan proses manufacturing produk tersebut. Jadi prinsip perakitan ini dia bagaimana mengefisienkan waktu atau juga mengefektifkan segala sesuatunya sehingga boleh menghasilkan suatu produk yang bagus, ya. Itu prinsip daripada perakitan. Kemudian apa saja manfaat daripada metode perakitan itu? Yang pertama, pekerja tidak perlu mengangkat beban berat. Itu sudah pasti ya. Jadi kalau dia sudah menggunakan teknologi canggih sekarang ini, misalnya dalam menyusun, misalnya membuat mobil nih, merakit mobil atau merakit sesuatu ya yang bisa bermanfaat atau menjadi suatu bahan yang bisa digunakan, itu tidak perlu menggunakan mengenai pekerja ya, tapi dia sudah menggunakan tenaga teknologi. Nah, kemudian tidak ada posisi membungkuk untuk menyebabkan kelelahan fisik pekerja. Tidak memerlukan pelatihan khusus dalam penggunaan assembly line. Kemudian pekerjaan yang sangat mudah dan dapat dilakukan semua orang. Manfaat lainnya adalah peningkatan produktivitas yang cukup signifikan sehingga Henry Ford dapat menarik upah per hari pekerja. Nah, itu menurut Henry Ford ya. Nah, jadi itulah manfaat daripada metode perakitan itu, ya. Kemudian jenis perakitan yaitu perakitan manual dan otomatis. Perakitan manual adalah perakitan yang sebagian besar proses dikerjakan secara konvensional atau menggunakan tenaga manusia dengan peralatan yang sederhana tanpa alat-alat bantu yang spesifik. Ya, jadi namanya manual berarti kita mengerjakan secara manual. Nah, sementara perakitan otomatis adalah perakitan yang dikerjakan dengan sistem otomatis seperti elektronik, mekanik, gabungan mekanik dan elektronik, itu yang disebut dengan mekatronik dan membutuhkan alat bantu yang lebih khusus. Nah, itu kalau perakitan otomatis, berarti dia sudah menggunakan teknologi canggih ya untuk merakit.
Nah, kemudian sedangkan untuk jenis perakitan dapat dibedakan menurut jenis produk yang akan dilakukan perakitannya, yaitu produk tunggal dan produk seri. Nah, produk tunggal itu jenis perakitan tunggal, yaitu perakitan dengan produk hanya satu jenis saja. Namanya tunggal ya, berarti hanya satu jenis yang dirakit. Nah, sementara produk seri adalah jenis perakitan produk seri bila perakitan dilakukan dalam jumlah massal, dalam bentuk dan ukuran yang sama. Contohnya proses perakitan produk elektronik, perakitan motor, dan lain-lain. Ya, nah itu dalam jumlah massal ya. Nah, itu dia. Jadi jumlah massal itu berarti banyak secara sekaligus bisa dirakit. Itu menggunakan seri ya. Ya, seri itu tahu anak-anak kami, seri itu sama dengan ukuran. Jadi ada produk seri ya, ada produk tunggal. Hanya satu misalnya kalau untuk tunggal. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi lini perakitan ya di sini ada kita buat bahwa yang pertama jenis bahan yang mengalami perakitan. Misalnya jenis bahan plastik sebagai kemasan obat yang akan dirakit mempunyai kesulitan apabila dilakukan pengemasan. Untuk itu dicari alternatif lain untuk proses penyambungan, yakni dengan memperhitungkan dan mempertimbangkan proses kerja yang lebih mudah dan efisien. Nah, itu juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi perakitan itu. Jadi kalau plastik itu kan agak licin ya. Bagaimana supaya plastik ini bisa dibuat perekatnya, pengepresannya. Nah, itu juga ada dicari alternatif untuk proses penyambungan itu. Nah, kemudian kekuatan yang dibutuhkan. Pertimbangan kekuatan yang dibutuhkan untuk suatu konstruksi sebaiknya telah dihitung sewaktu merencanakan konstruksi sambungan yang akan dikerjakan. Itu juga faktor yang mempengaruhi lini perakitan itu, kekuatan yang dibutuhkan ya. Nah, kemudian yang berikut adalah pemilihan metode penyambungan ya, seperti pada penyambungan komponen dari pelat baja tipis. Jika digunakan sambungan pelat maka akan dapat tersambung kuat dan rapat. Itu pemilihan metode ya. Kemudian pemilihan metode penguatan. Contoh dalam pembuatan silinder dari bahan pelat tipis, maka silinder akan menghasilkan ketajaman dan mudah lentur. Kondisi ini akan memberikan pertimbangan untuk menambah lewat kawat pada tepi silinder tersebut. Penambahan kawat dengan lipatan akan memberikan tepi pelat menjadi tidak tajam dan kuat. Itu adalah pemilihannya ya. Pemilihan metode penyambungan, pemilihan metode penguatan. Ya. Yang berikut penggunaan alat bantu perakitan. Alat-alat bantu dalam perakitan harus dipertimbangkan berdasarkan bentuk-bentuk konstruksi. Konstruksi yang terdiri dan jumlah komponen yang banyak dibutuhkan alat bantu perakitan. Ya, kemudian toleransi dalam perakitan dipertimbangkan atas antara elemen yang dirakit menjadi komponen pasangan. Toleransi untuk pasangan ini dikenal dengan lebih besar. Nah, itulah dia yang kita harus pikirkan. Dan yang berikut adalah bentuk atau tampilan. Tampilan dalam suatu produk sangat mempengaruhi terhadap nilai jual produk itu sendiri. Tampilan pada dasarnya diawali dari gambar atau desain. Nah, jadi itu juga akan mempengaruhi konsumen atau pembeli bagaimana bentuk dan tampilan daripada suatu produk itu. Itu perlu juga dipertimbangkan supaya bersaing di pasaran. Kemudian ergonomis. Yang dimaksud dalam perakitan ini, ergonomis ini adalah antara kesesuaian antara produk dengan kenyamanan si pemakai. Jadi satu produk itu harus nyaman dipakai ya, jangan sampai ketakutan orang memakai, itu maksudnya anak-anak kami. Kemudian finishing merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perakitan. Finishing ini akan memberikan tampilan terhadap nilai jual produk. Jadi ketika finishing sebelum dijual ke pasar, berarti kita harus lihat sebenarnya sudah siapkah dipakai oleh konsumen, sudah siapkah dipasarkan. Nah, itu juga menjadi suatu pertimbangan. Nah, itulah kira-kira daripada yang harus kita pikirkan faktor-faktor yang mempengaruhi lini perakitan ini, terutama pada produk yang berkaitan dengan perangkat keras. Ya, ada beberapa faktor tadi ya. Nah,
Itulah yang bisa Ibu sampaikan kepada kita semua lewat video singkat ini. Ibu harapkan kalian boleh belajar, dan Ibu harapkan juga video singkat ini boleh dicatat dan dipelajari, ya, dicatat di buku catatan, dan juga tetap dipelajari dan dibuka video singkat ini sehingga kalian semakin mengerti. Apa yang belum kalian mengerti bisa kita diskusikan lewat e-learning, sehingga kita bisa memahami pelajaran ini sedikit demi sedikit, anak-anak kami bisa memahaminya. Itulah yang bisa Ibu sampaikan pada saat pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sekian dan terima kasih.